Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ya pada acara program All By Grace kali ini ya kita akan merenungkan firman Tuhan ya, dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih, kami berterima kasih atas segala anugerah yang telah menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kami didapati sehat dan sempurna dan juga bisa menikmati segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat pimpinan ataupun tuntunan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi selama kami masih ada di dunia ini, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang rindu akan firman-Mu dan siap juga untuk menerima firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai benar, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga yang terlalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, Saudara kasih, dalam kehidupan ini ya setiap orang ya rindu ya untuk hidup bahagia dan sukses ya dalam segala aspek kehidupannya. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang bisa mencapainya atau memperolehnya, dan itu pun tidak sempurna atas semua yang dicapainya. Memang di dunia ini ya yang penuh dengan tantangan, tidak mudah ya untuk mencapai ataupun memperoleh ya, yang menjadi impian kita. Tidak gampang saudara. Ya, banyak tantangannya dan juga banyak pergumulan yang harus kita hadapi atau yang harus kita atasi. Tetapi ya dengan kemurahan Tuhan dan juga anugerahnya, kita sesungguhnya bisa dituntun oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Karena Tuhan sebenarnya mempunyai rancangannya untuk kita masing-masing sebagai umatnya, sebagai anak kesayangannya. Maka seringkali kita mendengar dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ya, yang menyatakan rancangan Tuhan itu baik. Ya, mari kita baca Yeremia 29 ayat 11, di situ berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, saudara kasih, firman ini sudah melekat di dalam hati kita dan juga mungkin sudah kita hafali dengan baik. Ya. Nah, di sini menjadi satu pegangan ya buat kita semua, ya, bahwa
Ya, memang di dunia ini seringkali menawarkan rancangan ataupun kita juga mempunyai rancangannya tersendiri. Tetapi ya, kita harus tahu ya, bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita sebagai umatnya, ya, sebagai makhluk ciptaannya. Maka di sini katakan, aku ya ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu ya merancangkan apa yang cocok untuk kita, yang baik untuk kita, demikian juga semua yang indah buat kita. Jadi rancangan Tuhan pasti ada rancangan yang terbaik, is the best istilahnya ya untuk kita semua. Apa itu rancangan Tuhan itu? Maka di sini dinyatakan yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, jadi Tuhan ingin hidup kita ya sebagai manusia di dunia ini memiliki damai sejahtera. Tetapi faktanya sampai hari ini saudara, banyak manusia tidak memiliki damai sejahtera. Mungkin dia memiliki keluarga, tapi keluarga yang tidak damai sejahtera ya, dan banyak sekali ya perselisihan ataupun juga ya ketidakcocokan saudara, sehingga tidak ada damai ataupun kerukunan di dalam berkeluarga. Ini adalah fakta dan kenyataannya. Padahal Tuhan menyatakan Dia akan merancangkan rancangan damai sejahtera. Ya, sebenarnya kita bisa memperolehnya. Ya, yang penting kita mau nggak mentaati kehendak Tuhan atau fokus kepada kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan berkata, dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak ingin melihat kita celaka. Tidak ingin kita menghadapi ya, hari-hari yang sulit sebenarnya saudara. Ya, kita banyak sekali orang bisa pilot tanda petik atau bangkrut ya saudara ya, dan gagal di dalam segala usaha pekerjaannya, seringkali ya, berkata ya ini mungkin kehendak Tuhan, mungkin ini hukuman Tuhan, tetapi saya lebih percaya ya bahwa ya kegagalan apapun juga banyak sekali yang terjadi adalah kita tidak masuk dalam rancangan Tuhan. Ya, tidak fokus kepada rencana Tuhan kepada kita. Seringkali dari awal aja kita sudah banyak mengambil langkah yang kurang tepat, bahkan salah, sehingga akhirnya timbullah kegagalan itu. Nah, tadi sih menyatakan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak ingin melihat kita mengalami masa-masa sulit atau tanda petik kecelakaan ya dalam hal apapun juga dalam hidup kita, saudara. Kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai umatnya, maka di sini menyatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Tuhan tahu ya setiap diri kita yang sudah ada di dunia ini, apalagi yang sudah ya memasuki kehidupan bermasyarakat atau sudah dewasa, maka kita selalu rindu ya akan masa depan yang baik dan yang penuh harapan. Dan Tuhan di sini menyatakan Dia juga merancangkan hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Nah, saudara-saudari, nah untuk mendapatkannya ya, penyertaan Tuhan ya supaya ya bisa memasuki rancangannya itu, kita perlu ya berfokus pada pimpinan Tuhan ya. Jadi artinya kalau kita ingin melihat masa depan yang baik, nah kita harus tahu siapa yang memimpin hidup kita. Kalau memang Tuhan sebagai pemimpin penuntun hidup kita, maka kita harus fokus sungguh-sungguh ya untuk mentaati Tuhan dan mengikuti setiap tuntunan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan rancangan Tuhan yang tadi kita bahas itu, saudara. Ya, kehidupan yang tanpa fokus tidak akan ada masa depan yang dapat dicapai. Jadi kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa dicapai dengan berfokus ya pada apa? Yaitu harus fokus pada tujuan yang sesungguhnya atau target yang ingin dicapai. Kemudian juga harus fokus ya perencanaannya dari awal, saudara ya. Dan juga harus ya fokus kepada bagaimana ya penerapannya atau pelaksanaannya. Nah, jadi semuanya memerlukan fokus itu. Ya tentu saja yang dimaksud di sini semuanya itu harus berfokus sesuai dengan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya mari ya pada acara program All by Grace kali ini kita belajar dan renungkan ya, satu tema yaitu fokus, sehingga setiap kita bisa memperoleh rancangan Tuhan pada hidup kita masing-masing, sehingga kita memperoleh hari depan yang benar-benar ya Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, saudara sih, jadi fokus yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam menjalani hidup ini antara lain
Yang pertama saudara, yaitu miliki fokus yang benar. Fokus yang salah akan jalani dengan salah. Fokus yang benar akan kita jalani dengan benar dan berakhir pasti dengan benar. Oleh karena itu, milikilah fokus yang benar dalam menjalani kehidupan ini saudara. Ya, sebagai orang yang beriman atau orang yang percaya, seharusnya ya kita sedikit banyak sudah tahu mana yang benar dan yang salah dalam suatu perkara apapun juga. Ya, artinya sebenarnya kita sudah ya dikaruniakan Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang boleh atau tidaklah dalam menjalani hidup ini saudara. Karena apa? Karena kita sudah ya memiliki atau dibekali oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab yang selalu berbicara tentang kebenaran ya Tuhan itu. Nah kecuali ya kita kurang fokus membaca atau mendengar dan merenungkannya, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab atau firman Tuhan yang dikhotbahkan dengan sungguh, sehingga akhirnya kurang bisa membedakan mana yang benar dan salah. Saya percaya kalau kita sungguh fokus kepada firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam seperti kata Alkitab, maka saya percaya kita akan dibekali pengetahuan atau hikmat untuk membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, sehingga kita bisa memiliki fokus yang benar dan tepat dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara, dalam hal apapun juga yang berhubungan dengan rumah tangga atau keluarga, ya, ekonomi, yang berhubungan dengan ekonomi atau pekerjaan atau usaha, ataupun yang berhubungan dengan masa depan yang masih jauh ke depan, ya ingat ya, keberhasilan dan kesuksesan yang sejati ditentukan oleh fokus yang benar menurut standarnya Tuhan atau ukurannya Tuhan. Jadi bukan menurut kata dunia saudara, tapi menurut kata Tuhan. Dengan memiliki ya hikmat dan pengetahuan rohani dan juga ya moral yang baik, maka seseorang baru bisa ya fokus kepada hal-hal yang benar dan baik ya untuk diperjuangkan. Ya, kalau kita tidak memiliki hikmat, ya, pengetahuan rohani dan juga moral yang tepat dan benar, ya, maka kita seringkali ya tidak bisa mengambil satu keputusan yang tepat ya untuk kita fokus diperjuangkan, saudara. Ya, dari awal ini penting sekali, saudara, kehidupan rohani kita ini sangat penting. Jadi artinya apa ya secara keseluruhannya ya, di dalam memiliki fokus yang benar, yang harus kita lakukan adalah utamakan fokus kepada kehidupan rohani terlebih dahulu sebelum membangun kehidupan di dunia ini. Seperti ada tertulis dalam Alkitab ya, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Di situ berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, saudara, di sini mengatakan apa? Ya, janganlah kita khawatir di ayat 31 Matius 6 ini. Ya, menyatakan kepada kita, ya Tuhan tahu ya kita ini khawatir. Ya, Tuhan Yesus ini tahu, maka dia berkata demikian kepada umatnya atau pengikutnya, saudara. Artinya jangan fokus ke dunia dulu istilahnya. Jadi kita tahu ya dalam hidup ini yang kita perjuangkan apa? Ya, yang kita khawatir apa? Takut ya nggak ada uang untuk kita membiayain hidup kita. Ya, kemudian tidak punya pemasukan atau income-nya yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Ya, kemudian apa yang kita pakai, saudara? Kita takut hidup dalam kekurangan. Itu adalah realita, memang menjadi satu pikiran dalam hidup kita sebagai manusia, saudara. Itu manusiawi. Tetapi yang dimaksud di sini, jangan kamu khawatir istilahnya. No? Nah, Tuhan tahu kita khawatir soal ini. Ya, makanya dia kata, jangan fokus ke hal-hal demikian dulu. Artinya jangan fokus ke perkara dunia dulu. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan di ayat 32? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di ayat 32 ini dikatakan bahwa memang seluruh dunia ini
ya berusaha untuk memperolehnya dengan caranya masing-masing, saudara. Ya, memperjuangkan segala kebutuhan hidupnya. Tetapi di sini Tuhan menyatakan kepada kita, ya jangan khawatir ya. Apa yang ingin kamu perjuangkan, apa yang kamu butuhkan, ya masa depan yang baik, sehidup yang berkecukupan, Tuhan tahu ya, bahwa kita semua memerlukan itu. Artinya Tuhan tahu ya kita memerlukannya, saudara. Jadi artinya apa? Ya, jadi Tuhan tahu kita butuh masa depan. Kita butuh jaminan untuk hidup. Dan kita butuh ya segala apapun yang kita perlukan dalam menjalani hidup ini. Ya, Tuhan tahu anak kita perlu sekolah dan sekolah itu perlu biaya. Ya, Tuhan tahu kita perlu makan dan pakai. Dan perlu makan dan pakai itu perlu uang ya, untuk mendapatkannya, saudara. Ya, Tuhan tahu. Nah, tetapi pesan Tuhan itu kepada kita, Yesus kepada kita itu apa? Nah, di ayat 33 itu kuncinya, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita fokus pada kehidupan rohani terlebih dahulu. Itu adalah sumber berkat yang sesungguhnya ya, bagi kita. Nah, maka di sini Tuhan menjamin kalau orang ya, yang menjalani kehidupan rohaninya, ya, yang utamakan kehidupan rohaninya dahulu, maka Tuhan akan memberikan hikmat, yang akan memberikan jalan keluar, kemudian juga membuka tingkap langit, ya, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, nah, bicara tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah ya bahwa segala kebutuhan kita pasti Tuhan akan mencukupinya, saudara. Ya, Tuhan tidak berjanji akan memenuhi keinginan kita, karena keinginan manusia itu ya berbeda sekali dengan keinginan Tuhan. Ya, karena kita seringkali menginginkan sesuatu yang kurang baik atau yang tidak tepat, saudara. Tetapi Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan oleh anak kita, keluarga kita, dan oleh diri kita sendiri, ya pasti Tuhan akan memenuhinya. Nah, artinya apa? Ya, sekali lagi, kalau kita fokus kepada kehidupan rohani kita, maka Tuhan mengambil alih apa yang kita butuhkan dan apa yang kita makan dan kita pakai, maka Tuhan akan mencukupinya, saudara. Ya, jadi tanpa kehidupan rohani, maka sulit ya bagi kita untuk mengetahui kebenaran ya, yang membuat kita bisa fokus dengan benar dan menjalani kehidupan ini. Ya, mengapa Tuhan berkata, ya fokus dulu lah. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya, ya supaya kita bisa dewasa rohani. Ya, coba kalau orang tiap hari ya, sudah menggali firman, ya kemudian selalu bersekutu dengan Tuhan, rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, pasti orang itu lebih peka ya apa yang boleh, apa yang tidak ya, di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa fokus apa yang benar untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Ya, jadi sangat penting sekali ya perkara rohani dalam kehidupan kita, saudara. Kalau orang yang tidak mengerti perkara rohani, bagaimana dia tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan berkenan, apa tidak, dan apa aturan main Tuhan? Pasti nggak tahulah. Tetapi bagi kita yang ngerti firman Tuhan, pasti kita memiliki satu prinsip ya, bahwa ya paling sedikit ya kita mengetahui kebenaran itu. Nah, saudara-saudari, ya, sejarah bangsa Israel juga telah membuktikan bahwa generasi pertama tidak bisa masuk ke tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan mereka tidak berfokus dengan benar akan pimpinan Tuhan. Hanya mereka lah yang tetap fokus pada pimpinan Tuhan, yang Tuhan perkenankan masuk ke dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Nah, dan sekali lagi, saudara, ya pelajaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu menjadi dasar yang sangat penting ya buat kita menjalani hidup ini, saudara. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel seperti yang telah kita dengar dan kita baca, ya memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di tengah jalan di padang gurun, ya, sebagian generasi pertama ya tidak mau ya, mentaati atau menuruti kehendak Tuhan atau mentaati pimpinan Tuhan. Mereka mempunyai prinsip sendiri, mereka mempunyai rencana sendiri, mereka mempunyai rancangan sendiri istilahnya. Maka tidak heran mereka berkata, lebih baik balik aja lah ke Mesir ya daripada mati di tengah jalan istilahnya perjalanan. Nah, saudara,
Atau mati di sini aja lah istilahnya, daripada kita melawan orang-orang yang kuat, yang perkasa di depan sebagai musuh-musuhnya. Nah saudara sih, nah itulah pemikiran-pemikiran yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, yang tidak percaya pimpinan Tuhan. Maka mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Ya, hanya Yosua dan Kaleb saudara, seperti yang kita ketahui. Ya, rombongan mereka lah, generasi mereka yang masuk ke tanah Kanaan, ya, yang muda-muda itu, yaitu dalam pimpinan Yosua. Nah, saudara sih, nah di sini mengatakan kepada kita penting sekali ya bagi kita untuk berfokus ya yang benar saudara. Sedangkan yang benar itu ada pada Tuhan. Ya, jadi percayalah kepada pimpinan Tuhan dan rancangannya. Tinggal kita taati, maka kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Nah saudara, nah itulah yang pertama, yaitu kita harus fokus kepada yang benar, yaitu perkara-perkara yang benar ya. Nah bagaimana kita tahu benar tidak benar? Ya pedalami, renungkan firman Tuhan, maka di dalamnya kita akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, dan segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, hanya mau menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya selanjutnya saudara, kita memasuki ya prinsip yang kedua, yaitu fokus yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Ya, yang pertama sudah kita bahas, yang kedua ini apa saudara? Yang kedua adalah milikilah ya fokus yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi perlu diingat bahwa hidup seseorang sangat ditentukan oleh orang yang lebih tua atau yang lebih senior atau yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Jadi ya kehidupan seseorang ini ya menyangkut masa depannya, apapun yang dikerjakan ataupun apa yang diperolehnya ya sedikit banyak ya sangat ditentukan saudara ya, oleh yang lebih senior atau lebih tua. Contohnya ya, pimpinan dengan bawahan di satu perusahaan ya penentunya siapa?
Ya, gaji ditentukan, fasilitas ditentukan oleh pimpinan, benar nggak istilahnya? Ya, bawahan hanya bisa menerimanya. Nah, kemudian orang tua dengan anak ya yang belum bisa mandiri, ya semuanya ditentukan oleh orang tuanya. Makan yang disiapkan, pakaian yang dia pakai, semuanya saudara, apalagi yang masih balita, mereka tidak bisa menentukannya. Ya, orang tua yang menentukan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, demikian juga ya pasangan hidup suami dengan istri saudara. Maka suami adalah kepala keluarga. Ya, jadi kalau suami nggak ACC atau suami nggak setuju, itu menjadi suatu perkara yang sangat tidak elok dalam rumah tangga, benar. Kalau apa yang disetujui oleh suami, ya bagi seorang istri, apa yang dia inginkan, dia rindukan, ya kalau disetujui kan jadi nyaman dan juga aman, saudara. Ya, nah, saudara sih, nah itulah prinsip ya di dalam ya berbicara tentang ya siapa yang menentukan siapa. Nah, bicara tentang melakukan kehendak Tuhan, ya sama dengan ini juga saudara. Jadi maka ada istilah ya jabatan, ada istilah kedudukannya apa, ada istilah statusnya apa dan sebagainya. Nah, itulah yang menentukan siapa yang mengatur siapa, ya atau siapa yang mengambil keputusan saudara. Nah, kalau prinsip ini ya pengertian ini mesti kita pahami dengan jelas saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan dan usahakan ya bila bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak atasan atau pimpinan, itu sulit untuk mendapatkan apresiasi ataupun dukungan dan penghargaan, saudara. Ya, jadi akan mempersulit hidup kita sebagai orang yang masih di bawah istilahnya. Nah, demikian juga saudara, apalagi dalam prinsip kerohanian. Berkat itu turun atau dicurahkan ya, atau mengalir dari atas ke bawah, ya, yaitu dari Tuhan ke manusia. Ya, jadi Tuhanlah yang memberkati manusia, imam kepada umat saudara. Maka biasanya habis ibadah, maka yang terakhir ada ucapan berkat dari imam atau pemimpin rohani untuk umatnya. Ya, nah itulah berkat mengalir dari atas ke bawah. Ya, orang tua ke anak saudara. Ya, orang tua lah yang mewariskan apa yang dia miliki kepada anak-anaknya. Tuan ke hamba. Ya, jadi seorang bos ya yang menentukan ya memberikan fasilitas apa kepada bawahannya saudara. Nah, berarti apa kalau kita mengerti ya, pemahaman demikian? Ya, berarti yang terpenting adalah ya di dalam kita orang percaya atau orang beriman kepada Tuhan Yesus, semua harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya, sebagai pencipta, ya. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, maka itu menyatakan kepada kita, apapun yang ada di bawah kolong langit ini, di bumi ini, dan dalam hidup kita sebagai manusia, itu harus ya mengutamakan kehendak Tuhan, ya, mengikuti kehendak Tuhan. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pun berkata, Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Nah, saudara, nah oleh sebab itu adalah benar dan bijak bila seseorang dalam menjalani kehidupan ini harus fokus pada kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang direncanakan maupun kerjakan harus fokus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya Sang Pencipta lah yang tahu apa yang terbaik bagi kita sebagai makhluk ciptaannya. Ya, karena kita yang dikasihinya, Tuhan pasti mau rancangkan yang terbaik buat kita seperti yang awal sudah disampaikan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, jadi kita percayalah bila kita mau fokus apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntun, bahkan mendukung setiap langkah kehidupan kita dengan berkat dan juga pemeliharaannya yang sempurna. Jadi penting sekali ya dalam menjalani kehidupan ini, apapun ya yang kita rencanakan, yang mau kita kerjakan, ya yang kita mau fokus, itu kita mesti utamakan fokuslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah saudara, ya jadi ada firman Tuhan berkata, ya, Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan harus tunduk atau taat kepada kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan, saudara. Nah, berseru di sini ya berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan berikanlah usaha, bukalah jalan untuk pekerjaan. Ya biarlah aku bisa memiliki masa depan ekonomi. Ya kemudian memiliki yang belum memiliki pasangan hidup bisa memiliki pasangan hidup. Ya kemudian yang ingin memiliki anak, yang karuniakanlah anak kepadaku. Nah itu kita berseru, berdoa itu kepada Tuhan. Ya seperti pada ini juga. Ya, mereka berseru kepada Tuhan ya supaya pintu sorga dibukakan, ya kemudian mereka memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Ya, ayat ini katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, ya, yang akan masuk dalam kerajaannya. Jadi kalau ingin masuk dalam kerajaan sorga, ya, artinya ingin memasuki ya, atau kehidupan rohani yang benar-benar ya Tuhan berkenan atau bersekutu dengan Tuhan. Maka tiap daripada diri kita wajib harus melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudara sih, ya ini penting untuk kita pahami ya bahwa ya kalau kita ingin berdoa mau apakah kita sudah siapkan hati kita yang akan kita jalani adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan kehendak kita, kita mesti tunduk yang mana? Ya tunduk kepada kehendak Tuhan, amin enggak? Ya, misalnya contohnya, saya mau jadi seorang pengusaha, ya, tapi Tuhan mau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, apakah kita mesti taat yang mana? Ya kita mesti tunduk kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Itu yang benar, saudara. Nah itu namanya ya kita harus fokus apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, intinya demikian, saudara. Demikian juga Yohanes pasal 4 ayat 34 ya. Jadi sini mengajarkan kita fokus terlebih dahulu pada tugas pekerjaan yang menjadi bagian kita. Nah, saudara, maka dikatakan di sini apa, saudara? Yohanes 4 ayat 34, mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara sih, ya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya Yesus dan beriman, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini ya bukan kebetulan. Tetapi memang sudah dirancangkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus kita selesaikan atau kita tunaikan tugas itu. Nah, saudara sih, ya, makanya Tuhan Yesus mengajar kepada kita di sini, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi kita ada di dunia ini, kita harus utamakan melakukan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan kepada kita itu apa? Ya, saya percaya. Kita yang sudah dikaruniakan ya, seorang istri atau suami, maka kewajiban kita ya, itu juga harus menyelesaikan tugas sebagai suami atau istri, saudara. Ya, kalau kita sudah dikaruniakan seorang anak, kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban ya, untuk melakukan menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, yaitu Bapa yang tugaskan menjadi juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia, dan dengan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus taat kepada kehendak Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita tugasnya apa? Ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Ya, kalau Tuhan sudah percayakan ke keluarga kepada kita, mari ya kita bangun dengan semangat ya supaya bisa mensejahterakan keluarga kita. Ya, kalau kita sebagai seorang bos atau pimpinan, ya, mari kita sejahterakan karyawan dan juga ya, rekan-rekan kerja kita. Ya, kalau kita sebagai seorang gembala, ya gembalakan dengan baik domba-dombamu. Ya, kalau kita apa tugas kita masing-masing, saya percaya sudah tahu ya porsinya apa, kapasitasnya apa, dan juga tugasnya apa. Mari ya lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, demikian juga dalam segala aspek kehidupan kita, ya, biarkanlah Tuhan yang menentukan kehidupan kita, saudara. Jadi bukan kita. Ya, maka dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-15 ini menjadi satu bagian daripada ayat yang kita butuhkan ya dalam menerapkan kehidupan ini, dalam merencanakan masa depan. Apa yang diajarkan di sini, mari kita baca, saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini satu nasihat yang bijak untuk kita pegang, saudara. Karena di sini mengatakan kepada kita, banyak orang mempunyai rancangan di dalam hatinya atau pikirannya, saudara. Yang saya katakan, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Boleh, saudara, kita mempunyai rencana ini, rencana ono, saudara. Kita sebagai manusia memang diberikan otak untuk berpikir, untuk merancangkan. Nah, kemudian di sini katakan, aku akan tinggal di sana setahun, berdagang sana dan mendapat untung, saudara. Semua manusia bisa berpikir demikian ataupun merencanakan hal-hal demikian. Itu memang udah menjadi satu bagian daripada kehidupan manusia. Tetapi di sini diingatkan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Besok hujan atau tidak, kita tidak tahu, saudara. Besok mendung atau berawan atau cerah, kita aja tidak tahu, saudara. Bahkan besok kita masih hidup atau tidak setelah malam ini kita tidur di ranjang, besok kita bangun atau tidak, masih bernapas apa tidak, kita tidak tahu. Maka di sini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, untuk mengatasi menjalani kehidupan ini supaya sesuai dengan berfokus pada kehendak Tuhan, maka ayat 15 yang mengajarkan kepada kita, sebenarnya atau seharusnya kita harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya minta persetujuan Tuhan, minta pimpinan Tuhan ke depannya. Karena Tuhanlah yang tahu hari esok hujan atau tidak. Karena Dia adalah pencipta musim dan juga semua Tuhan yang atur di alam semesta ini. Saya percaya dengan cara berpikir atau mempunyai prinsip kerohanian yang tepat seperti ini, Tuhan, aku tidak tahu hari esok aku jadi apa. Nah, segala usaha rencanaku ini Tuhan, biarlah mendapat persetujuan daripada Engkau, atau jadikanlah ini menjadi kehendak-Mu juga. Maka ketika kita menjalaninya, maka kita akan diberkati, saudara. Nah, saudara kasih, jadi yang kedua ini adalah miliki fokus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sebelum mengambil keputusan apapun juga, cari tahu dulu apa itu kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara. Itu yang terindah Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Ya saudara yang dikasih Tuhan, ya kembali ya kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu bagian yang ketiga yang mengenai fokus yang harus ya dimiliki oleh orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Yang antaranya saudara, ya yang ketiga ini adalah milikilah fokus yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang yang menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Mari kita belajar dari Daud yang dari muda ya, sudah membuat Tuhan berkenan kepadanya. Karena hidupnya yang sederhana dan bersahaja, ya sebagai gembala yang mengembalakan berapa ekor domba atau kambing yang menjadi tanggung jawabnya. Dia kerjakan, dia lakukan ya, dengan semangat dan juga dengan tanggung jawab yang penuh. Dan akhirnya Tuhan berkenan kepadanya. Apa yang terjadi? Dia yaitu Daud diangkat menjadi raja oleh Tuhan sendiri untuk memimpin dan mengembalakan bangsa Israel. Nah saudara sih, apapun yang kita fokus, rencanakan dan perjuangkan haruslah dalam perkenanan ataupun persetujuan Tuhan. Jika seseorang memperoleh perkenanan Tuhan atas hidupnya, maka segala berkat khusus dan juga penyertaan Tuhan selalu beserta padanya. Nah saudara sih, mari kita belajar dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 yang berbicara tentang Tuhan menentukan masa depan bagi orang yang berkenan kepadanya. Mari kita baca saudara. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini ada janji Tuhan kepada orang yang hidupnya Tuhan berkenan. Jadi penting sekali ya, untuk fokus ya, supaya Tuhan berkenan kepada hidup kita juga. Nah, supaya Tuhan berkenan kepada kita, apa yang kita lakukan ya seperti yang prinsip yang kedua, kita mentaati Tuhan kehendaknya. Dengan demikian, maka kita otomatis akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin masa depannya. Mungkin di dalam kehidupan kita ya pernah ya salah langkah ataupun salah mengambil keputusan membuat kita terjatuh. Nah, terjatuh di sini menyatakan ya, bahwa kita mungkin akan mengalami masalah pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan sampai tergeletak. Dan Tuhan akan menopang tangan kita dan membangunkan kita kembali ke jalan yang benar saudara. Dan saya percaya ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya, bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Nah, jangan jadi orang yang hidupnya Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, nah saudara, ya berarti apa? Ya Tuhan biarkan aja karena orangnya sombong, orangnya angku, diajarin gak mau, dikasih nasihat gak mau. Gimana Tuhan memimpin hidup orang tersebut? Saya percaya kita semua bukan yang demikian. Kita adalah orang yang mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan senang kepada kita juga saudara. Mari kita belajar juga ya, di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 dan 9 yang ya, berbicara tentang Yosua dan Kaleb ya, beserta yang lainnya yang tetap fokus kepada janji Tuhan. Ya. Di ayat 8 di situ dikatakan, ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya saudara, dari bagian ayat-ayat ini ya di Bilangan 14 ayat 8-9 ya, kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb ya, yang tetap fokus kepada janji Tuhan. Ya, maka mereka ini berdua, jadi Tuhan berkenan kepadanya sehingga mereka dipakai untuk memimpin bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, ya, maka artinya marilah kita taati apa yang Tuhan mau, nuruti apa kehendak Tuhan, ya, belajar firman-Nya, kemudian terapkan dalam hidup kita.
maka Tuhan akan berkenan untuk memimpin kita. Nah, saya percaya, maka Tuhan akan memimpin kita masuk ke dalam apa? Yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya kita akan memiliki masa depan yang Tuhan tentukan buat kita semua. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Di situ dikatakannya, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, dan Yesus juga menerapkannya dalam hidupnya selama di dunia ini, bahwa Ia hanya tunduk kepada apa yang Bapa sorgawi yang berkenan, saudara. Maka dikatakan, yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bisa bayangkan nggak, saudara, kalau kita berbuat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senang, kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Banyak sekali janji dalam Alkitab ini yang berlaku kepada kita. Salah satunya lagi adalah bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menghadapi masalah apapun juga. Ini satu jaminan yang luar biasa. Nah, pada akhirnya mari kita belajar untuk menjalani hidup ini dengan memiliki fokus. Yang pertama yaitu fokus yang benar. Yang kedua adalah fokus yang sesuai kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah fokus yang berkenan kepadanya. Seperti ada yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, dari ayat ini Paulus mengajarkan kepada kita, yaitu jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Artinya cara berpikir kita, kemudian cara berlaku kita, atau cara prinsip hidup kita. Mari saudara, kita selaraskan dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan berkenan, dan juga dalam perencanaan kita ke depannya. Kita selaraskan atau sesuaikan dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan berkenan, maka saya percaya maka kita akan disayang sama Tuhan, kemudian dikasih Tuhan, dan kemudian kita akan memiliki hari depan yang sempurna seperti dikatakannya, sehingga kita bisa membedakan kehendak Tuhan, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau kita bisa menerapkan hidup ini, saya percaya amanlah hidup kita ke depan yang selalu dipimpin oleh Tuhan, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, yang Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan di dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan
Ya saudara pemirsa acara program All by Grace ya saudaraku yang kasih ya. Dan sebelum kita mengakhiri ya acara All by Grace ini ya kita akan mendoakan ya, kita satukan hati kita ya untuk mendoakan kita semua atau saudara kita yang sedang mengalami masalah, pergumulan atau beban apapun juga, baik yang sedang sakit ya ataupun yang sedang mengalami masalah pekerjaan atau usaha, ya, kemudian juga masalah rumah tangga, keluarga, ataupun yang menyangkut masa depan semuanya. Ya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada saudara-saudara kita dan termasuk juga kita sendiri, saudara. Nah, yang pertama adalah kita doakan, ya, yang terutama adalah ya kesehatan. Ya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kalau tanpa kesehatan yang sempurna, apapun tidak bisa kita nikmati dan juga kita tidak bisa ya melakukan kegiatan apapun juga. Ya, yang terpenting adalah kita minta Tuhan untuk memberikan kesehatan yang baik, yang sempurna buat kita semua. Biarlah pada malam ini melalui acara program All by Grace ini mujizat Tuhan terjadi dan kita semua bisa, yang sakit bisa disembuhkan, yang ada masalah ya secara fisik, ya kesehatan yang sedang tidak elok ya kemudian bisa Tuhan sembuhkan atau Tuhan pulihkan. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sudah merenungkan firman-Mu dan juga menikmati daripada kasih karunia dan kemurahan pada Engkau melalui firman-Mu. Dan saya Tuhan kami memohon kasih karunia Engkau kepada kami semua, yaitu mengenai kesehatan kami semuanya, para pemirsa daripada program All by Grace ini yang mungkin yang sedang mengalami masalah pergumulan, masalah kesehatan, ya sedang mengalami sakit penyakit ataupun sudah mendapatkan vonis daripada dokter dan sedang dalam pengobatan atau dalam terapi apapun bentuknya yang berhubungan dengan sakit penyakit atau kesehatan tubuh kami semuanya ya Tuhan, ya yang punya masalah atau pergumulan baik oleh diabetes atau disebut kencing manis ataupun darah tinggi, kolesterol dan juga segala saraf dan juga segala otot ataupun tubuh, anggota tubuh dan juga setiap daripada ya, organ tubuh yang ada dalam tubuh kami ini. Bila ada masalah sakit penyakit ataupun yang sedang terganggu, saat ini juga kami satukan hati semua kami ini untuk memohon kasih karunia Engkau. Saat ini juga bagi kita semua yang dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang sedang sakit apapun juga, baik tumor, kanker yang parah apapun juga, demikian juga yang punya penyakit jantung, kesehatan daripada setiap organ tubuh yang sedang punya masalah pergumulan, hati, lever, kemudian ginjal, ya paru-paru dan semuanya, ya, semua organ tubuh kita ini apapun penyakitnya saat ini juga, dan setiap anggota tubuh kita yang sedang punya masa pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga mujizat terjadi. Oleh bir-bir Tuhan Yesus Kristus kita semua telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan segala sakit penyakit kita telah Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima mujizat dan kesembuhan pada hari ini, dan seterusnya kami telah menjadi orang-orang yang sehat dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami telah menerima mujizat kesembuhan ini. Haleluya, amin. Ya saudara, ya kita aminkan ya bahwa kita sudah disembuhkan oleh Tuhan ya segala sakit penyakit kita. Ya saya percaya ya. Nah selanjutnya ya kita memerlukan keluarga yang tenang atau rumah tangga yang tenang ya, hubungan yang baik antara orang tua dan anak ya, mertua dengan mantu, demikian juga ya hubungan saudara ya, sehingga apa yang Tuhan karuniakan bisa kita nikmati dan mensejahterakan keluarga yang kita bangun ya. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga apapun juga bentuknya saudara, mari ya kita minta kepada Tuhan ya untuk mendamaikannya, untuk mensejahterakannya, sehingga akhirnya kita bisa hidup rukun dan damai sejahtera dengan apa yang telah kita bangun di dalam Tuhan, terutama dalam rumah tangga dan keluarga. Mari kita masuk dalam doa untuk mujizat yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga kita.
Ya Bapa surgawi, saat ini Tuhan kami sekali lagi datang di hadapan-Mu memohon kasih karunia turun kepada keluarga yang kami bangun, baik keluarga besar, rumah tangga, dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hati kepada kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan bila terjadi kesalahan ataupun apa bentuknya, ya segala apa yang tidak yang mensatukan kami percaya hari ini kami sudah saling mengampuni dan juga saling memaafkan sehingga akhirnya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Karena dalam doa Bapa kami, Engkau mengajarkan kepada kami sebelum kami datang kepada Engkau Tuhan, kami harus mengampuni orang yang kami tidak suka atau yang kami tidak senang Tuhan. Nah, hari ini kami melepaskan semuanya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mendamaikan semuanya. Ya, kami juga mengampuni saudara-saudara kami dan keluarga kami, setiap anggota keluarga yang telah berbuat salah kepada kami mengampuni Tuhan dan memaafkannya, dan biar Engkau sendiri juga mengampuninya. Dan saat ini kami juga mohon pengampunan dari Engkau, kami pribadi masing-masing. Kami juga tidak lepas dari salah dan juga kelalaian terhadap keluarga, terhadap sanak famili, dan juga terhadap setiap anggota keluarga kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon pengampunan daripada Engkau sehingga semuanya tidak tercatat dalam kitab penghakiman. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya hari ini juga oleh kuasa daripada Engkau, nama-Mu yaitu Yesus Kristus telah mendamaikan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima damai sejahtera daripada Engkau untuk keluarga kami seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan yang terakhir saudara, bila kita sudah sehat kita doakan dan sudah didamaikan dalam keluarga kita, maka satu lagi yang kita doakan adalah berkat daripada Tuhan untuk kita nikmati melalui usaha, pekerjaan atau perencanaan masa depan kita ya. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menyelesaikannya setiap masalah pergumulan dalam bisnis, pekerjaan kita sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, dan Tuhan akan turut campur tangan untuk mendatangkan semua yang baik buat kita semua sehingga kita dibekali tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis untuk menikmatinya. Ya mari kita berdoa untuk usaha, pekerjaan dan masa depan kita dalam Tuhan. Ya Bapa surgawi, saat ini Tuhan kami datang sekali lagi kepada Engkau untuk memohon kasih karunia lagi Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan tubuh yang sehat kepada kami dan juga sudah mensejahterakan keluarga kami, mendamaikan kami semuanya dalam hubungan keluarga, dan tiba saat ini Tuhan kami mohon sekali lagi kasih karunia untuk membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu untuk menuntun setiap daripada kami yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, yang sedang mempunyai rencana untuk menyongsong masa depan di dalam bisnis pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam satu nama yaitu Yesus Kristus untuk menuntun setiap bisnis, pekerjaan dan usaha dan masa depan, dan juga bagi yang sedang kuliah atau sekolah, Kau berkati Tuhan setiap mata pelajaran ataupun kuliah yang dijalankannya sehingga memiliki masa depan yang baik. Saat ini Tuhan kami patahkan semua tembok-tembok penghalang bisnis atau pekerjaan atau usaha kami, dan kami patahkan semuanya itu. Biar Engkau sudah selesaikan semua masalah-masalah atau rintangan-rintangan supaya kami bisa terobos semuanya untuk menyongsong hari depan yang baik melalui usaha bisnis yang Engkau berkenan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga saat ini juga Tuhan kami patahkan semua roh-roh yang ingin mengacaukan bisnis usaha kami, dan kami percaya semuanya sudah Engkau angkat semuanya. Yang ada adalah pintu masa depan sudah terbuka, tinggal kami melangkah ke sana di bawah pimpinan Engkau. Maka sukseslah kami menjadi seorang pengusaha, sukseslah kami menjadi seorang yang bekerja, sukseslah kami sebagai orang yang sedang merintis masa depan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau telah memimpin langkah kehidupan kami ke depan dan memberikan yang terbaik kepada masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati usaha kami, pekerjaan kami, dan juga masa depan kami. Haleluya. Amin. Ya saudaraku ya, tibalah saatnya kita akan mengakhiri acara program All by Grace kali ini. Mari kita minta berkat Tuhan yang menyertai hidup kita untuk hari-hari selanjutnya.
Ya mari kita kembali berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri program acara All by Grace ini. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami dan tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau dan penyertaan Engkau yang sempurna. Saudaraku yang kasih, mulai hari ini dan selanjutnya kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan diberkatilah usaha pekerjaan dan studimu, dan juga diberkatilah kesehatanmu yang sempurna dan seisi rumahmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara, sampai ketemu lagi ya, yaitu minggu depan dalam acara program All by Grace ya, di waktu yang sama, yaitu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. God bless you. All by grace.